Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Vicky Abdi Hermansyahwan dengan NIM 220611020421. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan materi Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Dosen pengampun Dr. Maria Mangantar, SE, MSI, dan Vince Watak, SPD, MPD. Bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu. Sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumus matematika, yaitu BM tambah BD tambah BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Adapun beberapa faktor pendukung bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia adalah luasnya pemakaian bahasa Melayu. Bahasa Melayu ternyata sudah dipakai sebelum abad ke-20 sebagai bahasa perantara yang tidak hanya dipakai di Nusantara, tetapi juga digunakan di sebagian besar daerah Asia Tenggara. 2. Diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Sejak abad ke-19 sudah banyak hasil-hasil sastra bahasa Melayu yang ditulis orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera. Hasil-hasil sastra itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Melayu tinggi. 3. Penggunaan bahasa Melayu dalam persurat kabaran. Bahasa Melayu dalam surat kabar Nusantara mengungkapkan bahwa pada akhir abad ke-19 banyak surat kabar yang dicetak menggunakan bahasa Melayu. Faktor lainnya yang menyebabkan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa Indonesia adalah letak geografis yang istimewa, sifat bangsa Melayu yang perantau, menjadi bahasa penghubung bagi kekuasaan politik kerajaan-kerajaan. Kedudukan bahasa Indonesia pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya, yaitu bahasa nasional. Kedudukan di atas bahasa daerah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa negara, bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia seperti kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan baik sekolah ataupun perguruan tinggi, dan gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Alat perhubungan pada tingkat bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya, sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa.
Sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.